Nya suratnya teleponnya tutupin tuh bang. Lita. Tanggapan dari pihak KPK-nya di mana bang? Oke. Sudah? Bang, jadi ini nggak ada kejadian korupsinya, baru cuma dugaan, kemungkinan atau prediksi untuk mencegah doang. Nggak ada transaksi yang terjadi dari pas peradilan itu. Ya baik, sekalian menanggapi bagaimana tanggapannya ya. Tadi tanggapan dari petugas tetap betul menanyakan dugaan, potensinya, indikasinya. Nah, nanti akan kami update. Jadi kami bersurat ini baru mencegah agar tidak terjadi tindak pidana suap menyuap ya. Tetapi ya kami juga punya alasan-alasan. Nanti akan kami update ya ke petugas mengenai yang lebih mendalam apa sih sehingga kami meminta agar KPK ini mengawasi ya. Itu. Jadi untuk sementara ya memang kami minta agar mengawasi, mencegah aparat penegak hukum yang terlibat dalam proses peradilan ini. Siapa saja sih aparat hukum yang terlibat dalam proses peradilan ini? Termohon tentu. Termohon itu adalah mulai dari Bapak Kapolda, CQ, Direktur Reserse Umum Kriminal, Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Jawa Barat, sampai penyidiknya kan. Kemudian di Pengadilan Negeri Bandung, ya, mulai dari ketua pengadilan sampai hakim yang menangani, memeriksa pra-peradilan ini, itu. Terus kenapa nggak ke Bawas MA atau KAI? Kan emang tugas Bawas MA atau KAI kan memantau persidangan. Ada. KPK kan menindak. Ada. KAI sudah, dan habis dari sini ke Bawas Mahkamah Agung udah kami siapkan. Jadi untuk perilakunya kan itu di Bawas. Nah ini untuk mengantisipasi atau untuk mencegah agar tidak terjadi kan tindak pidana korupsi dalam hal ini suap menyuap itu. Bang, apakah ada rencana kontras komisi untuk orang bilang dan korban tindak kekerasan, karena mereka kan juga sering mendampingi korban-korban salah tangkap kayak gitu, dan mereka punya audiens yang cukup besar gitu. Ya nanti kami pertimbangan, terima kasih masukannya ya Bu, nanti kami pertimbangkan dengan tim ya, akan pertimbangkan nanti segera kalau memang diperlukan ya, nanti akan segera komunikasi dengan kontras ya. Bang, itu yang di belakangnya keluarganya Peggy atau gimana? Iya, ini ibunya Peggy. Ini ibunya Peggy, ini adiknya. Silakan maju Bu. Jadi saya awali dulu gini. Putusan pengadilan negeri Cirebon pada tahun 2016-2017 yang menghukum terdakwa yang 7 seumur hidup, yang 1 8 tahun ya. Ketika kami baca putusan pengadilannya, tidak pernah ya mengejar motif. Tidak pernah mengejar motif. Artinya kalau mengejar motif ya, dengan fakta visum dan fakta hasil otopsi yang begitu banyak lukanya, ini adalah orang yang dendam. Kalau orang yang dendam, orang yang kenal. Kalau orang yang kenal berarti sudah berteman lama. Nah ini 8 terpidana yang tidak kenal sama sekali sama korban ini kan, sama 2 korban ini. Nah sehingga ya kalau ditelusuri mungkin di netizen juga banyak udah bermunculan itu yang kemungkinan kenal, apalagi dalam putusan itu geng motor Monreker ya, 8 orang itu tidak ada anggota geng Monreker. Kemudian Peggy Setiawan juga tidak ada, tidak kenal dengan kedua korban, bukan anggota geng Monreker. Justru ada tuh muncul yang di media sosial itu anak geng Monreker itu, yang anaknya pejabat itu. Jadi kami khawatir kan ya, kami khawatir pelaku yang sebenarnya itu tidak ditangkap, dilindungi kan. Kemudian ini yang tidak melakukan dihukum. Ya memang udah putusan pengadilan, tapi kan temuan-temuan ini juga harus kami sampaikan agar masyarakat tahu, agar ini menjadi novum. Makanya sudah muncul kan Liga Akbar kesaksiannya yang mengaku dikondisikan atau diarahkan oleh Pak Rudiana kan mengakukan seperti itu. Nah kemudian ada beberapa saksi kayak Okta, Pram, Teguh mengaku tidur di rumah Pak RT itu. Sebagian 5 terpidana itu. Jadi tidak melakukan. Nah, jadi kami khawatir asal nangkap saja, kemudian penyidik sebelumnya tahu siapa ya, tapi tetap dipaksakan. Sehingga kalau ada pemaksaan seperti itu, kan kami khawatir pasti ada, mohon maaf ya, kami menduga kan ada suap nanti kan. Nah, silakan itu sudah selesai. Tapi buat Peggy Setiawan, kami kawal ke berbagai lini
ke berbagai institusi terkait agar mengawasi proses ini. Kami butuh keadilan sebenarnya karena klien kami anaknya ibu ini ya Peggy Setiawan ini tidak melakukan, ada di Bandung. BAP-nya juga ya saya buka itu dalam BAP-nya dapat salinan. Semuanya tidak tahu. Jawabannya orang tidak melakukan, bagaimana? Itu silakan kalau mau ke Ibu. Ini boleh minta tanggapan dong Bu, kan ini banyak nih Bu yang bantuin Mas Peggy katanya merasa bahwa Mas Peggy itu tidak bersalah. Nah, Ibu tanggapannya gimana, banyak yang bantuin anak Ibu? Ya alhamdulillah saya banyak mengucapkan terima kasih kepada seluruh netizen yang mendukung anak saya. Saya juga sebagai seorang ibu, emang anak saya tidak bersalah. Anak saya tidak melakukan kejahatan apapun. Anak saya hanya hidupnya mencari uang kerja untuk menafkahi anak adik-adiknya, itu aja. Itu kemarin katanya mau ada sejumlah tes yang salah satunya tes kebohongan. Kalau dari keluarga itu gimana Bu? Mau nggak Bu si Peggy itu mau nggak sih dilakukan tes kebohongan ini? Silakan Ibu Yanti yang Yanti aja yang ngomong. yang mendampingi Ibu nih. Oke. Oh sebenarnya tes kebohongan itu tidak terjadi karena memang ya oke. Tes atau lie detector itu tidak dilakukan, hanya ada tes psikologi aja terhadap Peggy. Tadinya kami pun dari tim kuasa hukum mau menolak karena memang kami menduga bahwa ini tes dilakukan dikarenakan pihak Polda Jabar masih kurang, bukti-bukti yang mereka miliki masih kurang. Akhirnya kan mereka harus melakukan tes psikologi. Kami sebenarnya tim kuasa hukum tidak ada relevansi bahwa ini tidak ada relevansi dengan dengan perkara, tapi karena Peggy sudah di dalam dan mereka dan dari psikologi juga mengatakan bahwa ini hanyalah kehati-hatian dari pihak Polda. Tapi kalau untuk keluarga kami tetap menolak untuk dilakukan tes psikologi. Dan kenapa hari ini mungkin kita ada di sini kemarin tadi yang disampaikan oleh Pak Tony, karena indikasi dari perkara ini dari awal sudah ada rekayasa, banyak rekayasanya, sehingga kami khawatir akan terjadi gratifikasi. Makanya untuk itu kami kesini untuk konsultasi dan laporan kami pun diterima oleh KPK seperti itu. Nanti mungkin kalau memang terjadi gratifikasi baru ditindaklanjuti selanjutnya seperti itu. Bang, izin, ini kan bentar lagi mau ada persiapan sidang peradilan ya Bang? Betul, pra-peradilan. Persiapannya sudah sejauh mana sih Bang kalau boleh tahu untuk dari pihak keluarga Peggy dan kuasa hukum? Ya, 24 Juni 2024 nanti kan sidang pra-peradilan. Ya kami sudah sangat siap ya dengan saksi-saksi, dalil kami bahwa Peggy Setiawan itu bukan Peggy alias Peron. Karena dalam putusan pengadilan itu putusannya itu DPO-nya Peggy alias Peron dengan 3 DPO ya, Andi, Dani, dan Peggy alias Peron. Nah kemudian ditindaklanjuti oleh Polda Jabar. Peggy alias Peron itu dengan ciri-ciri kan rambutnya keriting, umurnya 30 tahun 2024, tinggalnya di Banjarwangun, Kecamatan Mundu. Ya, nyatanya yang ditangkap ini Peggy Setiawan ini rambutnya kan tidak keriting, lurus. Umurnya bukan 30 tapi 27. Kemudian tinggalnya tidak di Banjarwangun melainkan di Kepompongan, beda kecamatan jauh ya. Nah, sehingga atas dasar itu kalau menangkap Peggy Setiawan ya sebagai orang yang dianggap DPO, ini apa korelasinya? Itulah sebabnya ya kami melihat bahwa satu, berdasarkan saksi-saksi bahwa Peggy Setiawan itu berada di Bandung ya, bukan di Cirebon. Kemudian dari langsung penangkapan, sementara kami melihat ini Peggy Setiawan orang yang berbeda. Seharusnya secara formal ya itu dilakukan pemanggilan dulu kalau terhadap orang yang dicurigai. Kalau benar Peggy Peron tidak masalah karena ada DPO ditangkap. Tapi karena ini orang yang berbeda, kan dalil kami selalu itu. Ini orang yang berbeda, maka ketika menemukan orang yang dicurigai seharusnya dilakukan pemeriksaan dulu. Hal itu sudah dibuktikan oleh kasus pra-peradilan Pak Budi Gunawan. Dan sudah ada putusan MK bahwa sebelum ditetapkan sebagai tersangka, orang tersebut harus diperiksa dulu sebagai saksi. Nah, ini tiba-tiba ditangkap langsung. Besoknya dikeluarkan penetapan tersangka, penahanan. Nah, jadi hal itu yang menjadi syarat formil ya di pra-peradilan itu ya. Nanti biarlah kami persoalkan, penyidik yang akan menunjukkan
apakah syarat formal ditempuh, apakah 2 alat buktinya cukup untuk menetapkan Peggy Setiawan sebagai tersangka. Ini yang kami tunggu di pra-peradilan. Bang izin, mohon maaf, ini kan Polri menyebut penangkapan Peggy Setiawan itu tidak gampang, lalu berpindah-pindah tempat hingga berubah identitas nih Bang. Tanggapan Abang sebagai kuasa? Tidak ada berubah identitas, dicek hidup capil. Tetap namanya masih Peggy Setiawan. Kalaupun pernah ada kata Robi, itu nama gaul. Persoalannya adalah dari 2016 pernah mendatangi rumahnya Ibu Peggy. Ibu Peggy menjawab ketika ditanya, Bu ya, di Bandung. Polisi Indonesia itu pinter-pinter, ya nggak disembunyikan. Dari status-status Facebook juga aktif, sering membagi lokasi, tidak seperti orang buron. Lah, kenapa tidak ditangkap kalau memang dari dulu yakin bahwa Peggy Setiawan adalah pelakunya? Itu kan, masa setelah viral, setelah film Pinak kekejar-kejar seolah-olah biar segera ditangkap itu. Jadi kami yakin sekali sejak awal juga penyidik itu ragu untuk menangkap Peggy Setiawan itu, karena viral aja jadi kedesak. Tetapi kan harus hati-hati, nggak boleh lah. Kita sepakat, kalau Peggy Setiawan itu melakukan silakan, Bu ya, silakan dihukum seberat-beratnya. Ini kami berjuang sampai kemana-mana ini karena Peggy Setiawan bukanlah pelaku, tidak mengakui, bukan pelaku pembunuhan. Itu, kami ini lagi berjuang kemana-mana, ini upaya. Kalaupun upaya kami sudah kemana-mana masih tetap, ya sudah takdir berarti kan. Takdir orang yang tidak melakukan kemudian dihukum. Nggak tahu seumur hidup apa mati nanti hukumannya. Pak, terkait Polri sekarang menolak permohonan gelar perkara khusus untuk Peggy Setiawan karena menilai bahwa pasti sudah cukup. Ini seperti apa? Polri? Oh, memang sudah ada jawaban. Jadi menolak gelar perkara khusus. Karena dinilai Kita belum dapat jawaban, hanya tim khusus. Justru kami sampai saat ini belum mendapatkan jawaban. Kami kan mengajukan permohonan secara tertulis, ya. Harusnya Polri memberikan jawaban secara tertulis. Menghormati dong, digaji pakai uang rakyat. Yang memohon rakyat, melayani rakyat dong kan. Justru kami tahunya dari rekan-rekan media ya. Tapi tetap kami tanggapi. Gelar perkara khusus, ya, itu dilakukan bila mana kasus itu sudah menjadi perhatian publik. Dan ada pemohonnya. Kan? Itu kan kata penyidik, kata Kapolri, alat bukti yang itu sudah cukup. Sekarang kami pencari keadilan ingin tahu, digelar saja, ingin tahu, penasaran kan itu. Kan itu, sebelum ke Prapit kami ini ingin tahu. Jadi gelar perkara khusus simpelnya, kami sebagai penasihat hukum Peggy Setiawan ingin tahu alat bukti yang dimiliki penyidik itu apa sih. Kalau ingin ditunjukkan ya sudah kan. Karena kami tidak diberitahu lah kemudian minta gelar perkara khusus. Tapi kalau kemudian penyidik dengan berdalih ya bahwa alat tidak bisa dikabulkan karena menganggap sudah alat buktinya sudah cukup, yaitu lagi-lagi subjektif itu kan menurut penyidik. Kami kan juga punya hak untuk meminta gelar perkara khusus karena jelas aturannya gelar perkara khusus dilakukan bila mana kasus menjadi perhatian publik. Kasus Peggy Setiawan ini sudah menjadi perhatian publik sampai Bapak Kapolri ngomong buka seterang-terangnya, setuntas-tuntasnya. Kalau itu tidak diimplementasikan ya karena gelar perkara khusus ditolak, kan sama saja Pak Kapolri juga menentang instruksi Bapak Presiden. Bang, izin Bang, ini kan berkas perkara Peggy Peron kan sudah dilimpahkan Bang ke Kejaksaan Agung. Sudah ya? Tadi? Iya. Ya. Nah, tanggapan Abang seperti apa Bang untuk saat ini? Silakan. Kalau bola panas itu, berkas itu bola panas ya. Karena kenapa kami katakan itu bola panas? Karena kami menilai alat bukti yang dimiliki penyidik itu minim. Ya, karena tadi kami jelaskan orangnya saja berbeda kan. Kalau bola panas itu mau dilempar ke kejaksaan dan jaksa mau menerima ya silakan bola panasnya di kejaksaan. Secara normatif ada waktu 14 hari ya. Jaksa penuntut umum atau penuntut umum pada Kejaksaan Tinggi Jawa Barat itu untuk meneliti berkas perkara, mempelajari apakah dinyatakan lengkap atau tidak. Lengkap bisa tidak untuk diajukan ke penuntutan ke persidangan. Kalau memang ya dengan kondisi seperti ini kalau memang tidak bisa, belum bisa, alat buktinya kurang, ya pasti dikembalikan lagi oleh jaksa kepada penyidik. Asal tidak ada tujuan saling menghormati untuk melancarkan supaya menggugurkan pra-peradilan. Karena biasanya ya, kalau kita lagi ngajukan pra-peradilan, kemudian penyidik langsung cepat, jaksanya langsung menerima, itu strategi supaya cepat perkaranya cepat sidang, kemudian pra-peradilannya itu gugur. Itu udah biasa. Tapi kami tetap berjuang. Apapun yang tahap-tahap yang sudah dilalui ini tetap kami berjuang. Cukup? Terima kasih ya.